Oke, jadi di sebelah saya ini adalah Canon PIXMA G3730 all-in-one printer yang harganya masih terjangkau. All-in-one karena dia bisa ngeprint, scan, copy, dan ada wifi-nya juga. Jadi kalau mau ngeprint bisa nggak pakai kabel, bisa pakai iPhone, Android, dan dia juga udah support buat Windows, buat MacBook, bahkan Chromebook pun juga udah support drivernya. Infosteknya juga udah ori buatan pabrik, gak gampang masuk angin, dan bikin print headnya lebih awet. Harga tintanya pun juga masih affordable, sekitar 70 ribuan aja per botol. Jadi printer lama kita itu cartridge-nya udah rusak. Kemarin ketika saya mau beliin cartridge-nya, harga cartridge itu kalau dibeliin printer baru sama. Jadi akhirnya kita putusin untuk beli printer baru langsung aja sekalian, dan pilihan kita jatuh ke Canon PIXMA G3730 ini. Tapi kenapa akhirnya kita putusin untuk pakai printer ini? Ya jawabannya simple sih ya, karena sebenarnya dia printer all-in-one yang harganya masih terjangkau. Kenapa kita butuh yang all-in-one? Karena kebutuhan di kantor kita itu biasanya ngeprint invoice, ngeprint dokumen, scanning, dan juga copy. Bahkan kadang juga Tito sama Siva, editor sama yang ngurusin sosmed kita, itu masih kuliah. Jadi kadang juga masih ngeprint tugas sama skripsi di kantor juga. Mungkin biar lebih hemat ya, karena di kosan mereka nggak ada printer. Tapi sebenarnya kalau dibilang itu tadi adalah satu-satunya alasan kenapa akhirnya kita putusin untuk pakai printer dari Canon ini, nggak juga ya. Karena selain dia all-in-one printer yang harganya masih cukup terjangkau, fitur-fiturnya ini cukup unik dan menarik. Kayak contohnya di kantor DKID itu Tomo punya PC sendiri, Siva punya laptop sendiri, Tito punya PC sendiri, dan printernya cuma satu. Nah kalau printer yang dulu-dulu, kalau misalkan kita mau ngeprint dari laptop itu kita harus download driver dulu, terus install driver dulu, ganti laptop harus download driver lagi, install driver lagi, ribet. Nah kalau untuk Canon PIXMA G3730 ini enggak. Pertama kita bisa pakai fitur print wifi-nya, jadi nggak pakai kabel. Bisa langsung connect dari Mac OS, Windows, dan juga iPhone asalkan terkoneksi dengan wifi yang sama. Jadi enak karena ruangan kita juga beda-beda. Ruangan Siva itu ada di sebelah kiri, ruangan saya di sebelah kanan. Jadi kalau mereka mau ngeprint nggak harus deket sama printernya dulu. Asalkan jarak range wifi-nya masih kena, itu bisa. Terus kalau wifi-nya lagi bermasalah, kita juga bisa print pakai kabelnya. Dan kabelnya ini plug and play ya. Yang artinya ketika printernya ini terkoneksi dengan laptop apapun, bisa Windows, Chromebook, MacBook, itu langsung bisa digunakan untuk ngeprint. Karena drivernya ini udah auto kebaca di operating sistemnya. Jadi ya alasan utamanya ya karena dia praktis aja. Nggak perlu install driver, download driver, wah ribet lah, buang-buang waktu. Alasan yang kedua jelas harga sih. Harganya cukup affordable untuk fitur-fitur yang dimilikinya. Jadi harganya itu sesuai dengan angka setelah huruf G, G3, 3 jutaan. Dan untuk varian warnanya dia ada yang hitam kayak ini, dan juga ada green kalau misalkan kalian pengen punya setup printer yang warnanya berbeda. Mungkin kalian punya tanaman atau apa yang warnanya green juga biar sinkron. Cuman kalau mau yang lebih terjangkau lagi, di seri G Canon ini ada G2730 yang harganya juga menyesuaikan angka setelah huruf G, 2 jutaan. Cuman kekurangannya dibandingkan yang seri G3730, dia nggak ada wifi-nya. Tapi kalau misalkan di rumah kalian yang ngeprint itu nggak terlalu banyak orang, nggak terlalu banyak device kayak di studio kita sih, untuk yang seri G2 juga nggak masalah. Kalau untuk varian warnanya, yang G2 itu selain hitam dia ada yang warna ungu. Nah kalau ngerasa harga 2 jutaan masih terlalu mahal juga, bisa cari yang seri G1730. Sesuai angka setelah G juga 1, harganya itu di 1 jutaan. 1,8 juta lebih tepatnya. Untuk link pembeliannya nanti semuanya akan saya taruh di kolom deskripsi. Tapi yang perlu diingat untuk yang seri G1730 itu cuma single function aja. Jadi cuma untuk ngeprint aja. Ya disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau kebutuhannya cuma ngeprint, nggak pernah scan, nggak pernah copy, nggak butuh wifi juga, ya seri G1730 itu seri yang lebih baik. Alasan ketiga, ini juga ke harga sih. Kalau tadi kan murah di depan 3 juta, nah dia juga bisa murah untuk dipakai sampai ke belakangnya. Karena kalau kita ngomongin print kan, print itu ada tintanya, ada print headnya, yang itu juga bikin boncos kalau misalkan kita nggak pinter milih. Nah untuk si Canon PIXMA G3730 ini, untuk tintanya, satu botolnya itu harganya cuma 70 ribuan aja. Dan udah bisa ngeprint sampai 3.900 halaman untuk warna hitam, dan 4.600 halaman untuk warna di mode ekonomis. Dan untuk tinta kodenya GI71S. Nah, tapi di dalam paket pembeliannya kita udah dapet tinta kok, tapi bukan yang seri standar ya. Karena dia ada 2 tipe botol tinta, yaitu GI71 tanpa S dan ada GI71S. S-nya itu artinya small. Yang kapasitasnya itu 50% lebih sedikit ketimbang yang standar. Nah, di dalam paket pembeliannya udah include sama tintanya, jadi ya kita tinggal pakai aja, nggak harus beli terpisah.
Kenapa tadi saya bilang dia murah untuk kedepannya? Karena bayangin ya, satu botol tinta harga 70.000 bisa ngeprint sampai 3.900 halaman warna hitam. Nah ibaratnya kalau misalkan kita ngeprint skripsi saya dulu kalau nggak salah sekitar 350 halaman, ya sama revisi-revisi paling sekitar 1.000 halaman. Anggap aja dia masih bisa ngeprint sampai 3.900, jadi kalian masih bisa ngeprint sampai 3 skripsi dengan harga satu botol 70.000. Jadi jatuhnya untuk kebutuhan rumahan kayak ngeprint tugas, skripsi, invoicing, dan yang nggak heavy duty banget, ya lebih murah buat kedepannya. Dia juga udah pakai tinta hitam pigmen yang warnanya bakal tahan lama ketika udah nempel di kertas. Cocok banget buat kalian yang biasanya ngeprint dokumen atau arsip yang butuh disimpan untuk dalam jangka waktu yang lama. Contohnya mungkin surat warisan, ya kayak gitu-gitu. Itu kan butuh jangka waktu yang lama ya. Dan karena dia pakai tinta pigmen hitam, kalau misalkan nggak sengaja kecipratan air, tintanya yang ada di kertas itu nggak bakalan luntur atau meluber. Untuk infusnya dia juga udah langsung infusan dari pabrik, bukan modif-modifan infus. Karena kalau misalkan kita modif infus di printer, hal yang terjadi biasanya adalah masuk angin. Dan kalau masuk angin, printernya cepat rusak. Dan kalau kita modif infus di printer, yang jelas garansinya pasti hangus. Alasan yang keempat, mudah banget untuk pakai printer dari Canon ini. Karena kalau misalkan kita mau ngisi tinta contohnya, itu gampang banget. Karena kepala botolnya didesain sesuai warna. Jadi ada warna cyan, magenta, yellow, dan black. Potensi untuk salah botol tinta karena tidak sengaja isi itu nggak ada. Biasanya kalau kita salah masukin tinta botol, ya printernya itu nggak mau ngebaca, ya intinya rusak lah. Dan pada tutup tangkinya ini dilengkapi pegas yang akan terbuka ke atas, jadi memudahkan dalam pengisian tinta. Ada juga pelindung di sekitaran penutup tinta untuk bantu agar jari-jari kita itu tidak terkena tinta saat ngisi tinta. Karena dia pakai tinta pigmen, yang tinta pigmen itu kalau misalkan udah kena jari, wah lama banget. Kita pilih presiden aja, hilang tintanya itu sekitar 3 hari. Lama. Terus yang paling saya suka, dia juga ada maintenance cartridge. Maintenance cartridge ini fungsinya jadi dia bakalan menyerap lintah yang dihasilkan saat printer melakukan self cleaning atau pembersihan. Termasuk tinta-tinta yang tidak digunakan saat mencetak sama kotoran-kotoran partikel kecil yang bisa ganggu kinerja printer. Jadi dia nggak bakalan ganggu print head cartridge-nya. Harga maintenance cartridge-nya pun juga murah, cuma 125.000. Cara buka maintenance cartridge-nya pun juga gampang, tinggal pakai koin 1.000 untuk buka bautnya. Nanti tinggal kita masukin aja dan beres, nggak perlu bawa ke service center atau reset printer atau setup, dia langsung bisa dipakai seperti biasa. Selain maintenance cartridge-nya murah, print head-nya juga murah sih. Untuk yang warna ataupun yang hitam, range harganya itu di kisaran 400.000. Tapi kalau soal print head ini, sebenarnya nggak mungkin diganti dalam jangka waktu yang dekat. Karena print head ini di cover garansi sama Canon sekitar 3 tahun. Atau ketika dia udah ngeprint sampai 30.000 halaman. Kalau misal sebelum itu dia ada masalah, tinggal bawa aja ke service centernya dan di cover gratis. Jasa servisnya pun juga gratis dan penggantian spare part selama 3 tahun tadi juga gratis. Sebenarnya garansinya itu cuma 2 tahun, tapi Canon ngasih bonus 1 tahun kalau misalkan kita registrasi garansinya itu lewat websitenya Canon. Yang nanti juga akan saya taruh di deskripsi di bawah, jadi lumayan lah tambahan 1 tahun untuk garansi. Dan ke depan kalau print headnya udah aus, mungkin udah ngeprint 30.000 halaman atau udah 3 tahun, kalau misalkan kita belum mau ganti printer, itu buat ganti print headnya juga murah ya, 400.000 tadi aja untuk yang black ataupun yang warna. Harganya sama di range 400.000. Dan untuk print headnya ini bisa kita ganti sendiri-sendiri ya. Jadi yang black bisa, yang warna juga bisa. Alasan selanjutnya dia punya fitur unik yang sebenarnya simple tapi ngebantu banget ketika kita pakai printernya ini. Kayak contohnya kecepatan ngeprintnya ya. Dia punya 11 IPM atau image per minute untuk black dan 6 IPM untuk yang warna. Bisa ngeprint foto sampai kertas A4 tanpa margins, tanpa tepi, borderless. Sampai ukuran A4 loh ya, bukan cuma ukuran 4R aja. Terus juga ada tambahan pegas di bagian penutup tinta biar lebih solid pas isi tinta. Terus penutup scannernya ini bisa dilepas, jadi kalau mau scan buku atau dokumen yang tebel bisa lebih nyaman. Ada plastik lid atau tambahan juga biar nggak ada barang-barang masuk ke ASF roller waktu scannernya dibuka. Penutup main covernya ini juga dibikin soft close, jadi biar dia itu kalau misalkan kena getaran nggak rusak. Coba kalian lihat ya. Tuh, soft close gak langsung kayak cetak. Bagian ujung lid di bagian scannya yang atas ini juga dibikin kayak mulut tambahan, lid tambahan biar kita lebih mudah untuk membuka scannernya. Ya sebenarnya fitur-fitur simple tapi benar-benar kepake pas kita gunain untuk ngeprint, scan, dan juga copy. Fitur yang sebenarnya nggak butuh material mahal tapi ya
simple tapi kepake banget. Ukuran printernya juga lumayan compact, ya kira-kira sekitar laptop 16 inch lah. Dan seperti yang kalian lihat, meja saya, setup saya ini juga nggak terlalu gede. Dan dia pas aja untuk ditaruh di meja yang sekecil ini. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari Canon PIXMA G3730 All-in-One printer yang bukan hanya murah di depan, tapi dia juga bisa murah di belakang. Karena harganya di depan masih tergolong affordable untuk fitur-fitur yang dia miliki, dia juga murah untuk kedepannya karena bisa ngeprint banyak dengan harga botol tinta dan print head yang masih terjangkau juga. Buat yang mahasiswa atau kantor kecil-kecilan yang butuh printer kayak contohnya notaris, pengacara, atau studio kita, konten-konten media kayak gini masih cocok. Karena bukan yang heavy duty banget kayak contohnya jasa fotokopi itu kan ngeprint sehari mungkin bisa 10.000 lembar ya. Wah, kalau kayak gitu sih ini nggak cocok. Terus dia juga punya fitur-fitur unik kayak tambahan lid tadi, dan yang saya sebutin tadi juga ngebantu banget buat ngeprint, scan, dan juga copy. Bisa dipakai buat device apa aja, MacBook, iPad, bahkan Chromebook, dan nggak perlu download driver karena dia udah auto dan plug and play. Dia juga udah pakai tinta pigmen yang awet ketika nempel di kertas. Kemarin saya buat print foto juga hasilnya lumayan, nggak ada perbedaan yang signifikan antara monitor dan juga hasil foto yang saya print di printernya. Kekurangannya sih karena dia segmentasinya lebih ke rumahan, jadi basket untuk tempat naruh kertas ini cuma bisa sampai 100 lembar aja, nggak bisa lebih. Terus untuk scannernya cuma bisa mentok di kertas size-nya leather, jadi kalau lebih besar dari itu nggak bisa, dan dia belum support ADF atau Autonomic Document Feeder buat scanning dokumen yang lebih cepat. Tapi overall untuk segmentasi rumahan, buat yang cari printer hemat di depan dan juga hemat di belakang dengan low cost ink tanknya, si Canon PIXMA G3730 ini termasuk pilihan terbaik lah kalau kalian cari printer rumahan yang low cost untuk kedepannya. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.